Halo teman-teman, selamat datang di Sinemapedia. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre romantis fantasi yang berjudul A Werewolf Boy. Film yang dirilis tahun 2012 ini menceritakan tentang pertemuan antara seorang gadis desa yang diperankan oleh Park Bo Young dengan seorang lelaki setengah serigala yang diperankan oleh Song Joong Ki. Pertemuan yang tak disengaja itu pun berubah menjadi sebuah kisah cinta yang tak biasa. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang nenek yang bernama Kim Sun Hee beserta keluarganya yang hidup berbahagia. Suatu hari, Sun Hee mendapatkan telepon yang mengharuskan ia kembali ke Korea. Sesampainya Sun Hee di bandara, ia telah disambut oleh cucunya, Enju. Sebenarnya, kedatangan Sun Hee di Korea yaitu untuk memeriksa kondisi rumahnya yang pernah ia tempati sewaktu muda. Karena sebentar lagi rumah itu akan segera dijual. Sun Hee dan cucunya telah sampai di sebuah rumah yang cukup besar di tengah pedesaan. Enju merasa bahwa rumah tersebut menyeramkan. Hal itu dibenarkan oleh Sun Hee. Ya, rumah ini memang menyeramkan. Namun dari sinilah segala kenangan indah Sun Hee bermula. Sambil memandangi rumah tersebut, Sun Hee hanyut dalam kenangan-kenangannya. Tahun yang lalu, saat Sun Hee masih remaja, ia dan keluarganya baru saja pindah ke rumah tersebut. Ia disambut oleh para tetangga yang sangat ramah. Bahkan, mereka ikut membantu Sun Hee untuk mengangkat barang-barang pindahannya. Tak lama, muncul seorang pria berkacamata yang berlagak sombong. Bahkan saat para tetangga meminta tolong untuk membantu mengangkatkan barang dari dalam mobil, pria itu hanya memberikan pandangan yang meremehkan. Ia adalah Jite. Ketika semua orang sibuk mengangkat barang, Jite malah sibuk memamerkan tentang kekayaan ayahnya yang tersebar di desa itu. Ibu Sun Hee bersikap ramah dan tetap menanggapi ocehan Jite. Lain halnya dengan Sun Hee. Ia menunjukkan kekesalannya pada Jite. Ibu Sun Hee mengajak para tetangga untuk makan malam bersama sebagai tanda terima kasih karena telah membantu keluarganya. Dari percakapan di meja makan tersebut, diketahui bahwa Sun Hee mengidap sebuah penyakit paru-paru yang membuatnya tak bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Hal itu membuat Sun Hee menjadi anak yang pemurung. Dokterlah yang menyarankan Sun Hee untuk tinggal di rumah tersebut guna mendukung pengobatannya. Tetangga mengira bahwa Ibu Sun Hee adalah orang kaya yang bisa membeli rumah yang cukup besar. Namun diketahui bahwa ayah Sun Hee telah meninggal dan rumah itu merupakan pemberian dari rekan ayahnya. Jite adalah anak dari rekan ayah Sun Hee. Di malam hari, Sun Hee menangis. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari luar rumah. Sun Hee memeriksa asal suara tersebut seorang diri karena ibu dan adiknya sudah tidur nyenyak. Sun Hee masuk ke sebuah kandang bekas dan menemukan sebuah ruangan di sana. Perlahan, ia membuka ruangan tersebut. Sun Hee dikejutkan oleh sesosok makhluk menyeramkan di dalamnya. Makhluk itu sedang merangkak seperti hewan dan ia bertaring. Sun Hee yang ketakutan pun berteriak. Hal itu membuat makhluk tersebut menabrak Sun Hee dan berlari keluar kandang. Teriakan Sun Hee juga membangunkan ibu dan adiknya. Keesokan paginya, saat Sun Hee sedang menjemur pakaian, ia melihat sesosok bayangan dari balik tumpukan kayu. Ia segera memberitahukan ibunya. Ibu Sun Hee mencoba memeriksa dan mengetahui bahwa sosok itu adalah seorang pria.
pria tersebut mendekati Ibu Sunyi. Ia berpenampilan sangat kotor dengan pakaian yang robek di sana-sini. Benar-benar terlihat tidak terurus. Ternyata pria tersebut mendekat karena tertarik pada kentang rebus yang dibawa oleh Ibu Sunyi. Sekeranjang kentang itu pun habis dilahap oleh si pria dengan rakusnya. Ibu Sunyi segera melaporkan pria yang ia temukan kepada polisi. Namun, karena tidak ada bukti yang kuat, polisi tidak dapat menyelidikinya dan hanya menganggap bahwa pria tersebut adalah anak yang ditelantarkan semasa perang. JT yang kebetulan berada di situ marah dan ingin mengusir pria yang dianggapnya gerandangan itu. Choso itu adalah nama pemberian dari Ibu Sunyi. Untuk sementara waktu, Choso akan tinggal sementara di rumah Sunyi sampai mereka mendapatkan keluarga baru yang mau mengadopsinya. Selayaknya seorang ibu, Ibu Sunyi mengurus Choso seperti anaknya sendiri, memandikan dan memberinya makan. Namun, Choso bertingkah seperti binatang. Ia makan dengan rakus dan memporak-porandakan semua makanan yang ada di meja. Sunyi sangat kesal lihat tingkah lakunya. Di malam hari, Choso mulai mengaum seperti seekor serigala ketika melihat bulan purnama. Hal itu membuat Ibu Sunyi kesal karena Choso mengganggu orang tidur dan menyuruhnya untuk segera tidur. Ketika itu, Sunyi sedang mencari bukunya di tumpukan kardus. Namun, kardusnya berada di tumpukan paling bawah. Tiba-tiba, Choso mendekatinya dan membuat Sunyi sangat ketakutan. Ternyata, Choso hanya ingin membantu Sunyi mengangkat kardus-kardus agar Sunyi bisa mengambil bukunya. Sebagai tanda terima kasih, Sunyi memberikan Choso jagung rebus. Tak lama, JT datang. Ia melangkah sombong dan berkata bahwa Sunyi membutuhkan seorang pria untuk membantunya membereskan barang-barang pindahan. Lucunya, saat JT mengangkat sebuah kardus, ia tak mampu. Padahal kardus itu sebelumnya diangkat oleh Choso dengan mudahnya. Sepertinya JT berusaha mengambil hati Sunyi untuk bersedia menikahinya. Namun, sikap JT yang sombong itu membuat Sunyi semakin kesal. Saat JT mulai bersikap kasar pada Sunyi, Choso langsung mencengkeram tangan JT dengan keras yang membuat JT kesakitan dan pergi dari rumah. Karena hal tersebut, Sunyi menjadi penasaran dan mencoba mempelajari cara melatih anjing dari buku. Choso cepat akrab dengan anak-anak. Sunja, adik Sunyi, mengajak Choso bermain bersama di ladang rumput. Kemudian Sunyi menyusul mereka dan mencoba mempraktekkan apa yang ia pelajari semalam. Sunyi membawa ketang rebus di sakunya. Ia mencoba melatih Choso untuk makan dengan pelan-pelan. Namun, Choso yang rakos malah menggigit tangan Sunyi. Sunyi yang marah mencoba untuk melatihnya kembali. Setelah berhasil, Sunyi memberikan belayan lembut di kepala Choso, seperti saat membelai hewan peliharaan. Sunyi berdalih bahwa ia melatih Choso agar ia bisa makan bersama dengannya di meja makan. Di meja makan, ibu heran Sunyi mau makan di meja, padahal biasanya ia jijik ketika melihat Choso makan. Tapi Sunyi sangat tenang dan berkata tidak apa-apa. Ibu sudah bersiap mengamankan makanan mereka agar tidak dimakan oleh Choso yang rakus. Sedangkan Sunja bersiap untuk membuka kamar Choso. Choso langsung berlari ke meja makan saat pintu terbuka. Namun ketika Sunyi berkata tunggu, Choso berhenti dan mengikuti instruksi dari Sunyi. Hal itu membuat ibu dan Sunja keheranan. Kemudian Sunyi mengajari Choso hal lainnya seperti menggosok gigi, melipat selimut, membereskan kasur, mengikat tali sepatu, serta menaruh piring kotor di wastafel. Sunyi selalu membelai kepala Choso setiap ia berhasil melakukan hal dengan baik.
Bahkan ketika Sunyi terlupa, Chulso otomatis menyodorkan kepalanya untuk dibelai. Lama-lama, Sunyi yang tadinya pemurung menjadi bersemangat kembali. Suatu pagi, ibu pergi ke pasar bersama Sunyi, Sunja, dan Chulso. Di pasar terjadi sesuatu yang tak terduga. Beberapa warga yang sedang bekerja tidak sengaja menjatuhkan sebuah balok besi ke arah Sunyi dan Sunja. Chulso langsung melindungi Sunyi dan Sunja dengan tubuhnya. Alhasil, besi tersebut mengenai punggung Chulso. Namun, Chulso masih berdiri tegap dan menyingkirkan besi tersebut dari punggungnya. Warga yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dan menyarankan ibu untuk segera membawa Chulso ke dokter. Ibu membawa Chulso ke tabib desa. Tabib mencoba memeriksa kondisi Chulso, namun punggungnya ternyata hanya memar saja. Bahkan, saat tabib mencoba memeriksa denyut nadinya, tabib sangat terkejut karena belum pernah mengetahui denyut nadi yang dimiliki oleh Chulso. Scene beralih pada Jite yang sedang mabuk sambil mengendarai mobil bersama seorang teman wanitanya. Mobil yang dikendarainya oleng ke sana kemari dan tidak sengaja menabrak kandang kambing milik Tuan Jung, tetangga Sunyi. Pagar kandang hancur dan para kambing pun berlarian keluar. Namun, ada satu kambing yang mati tertabrak. Di saat yang bersamaan, Chulso sedang mengambil bola tenis mainannya di dekat kandang tersebut. Mengetahui bahwa Chulso tidak bisa berbicara, Jite melarikan diri. Mendengar suara tabrakan tersebut, Tuan Jung keluar memeriksa kondisi kambing-kambingnya. Ia bertemu dengan Chulso yang sedang menggendong kambing yang mati, kemudian meletakkan kambing itu di tanah kembali. Hubungan Sunyi dan Chulso semakin akrab. Sunyi yang dulunya tidak punya teman, kini mulai ikut bermain bersama anak-anak yang lain. Sunyi menjadi gadis yang riang. Saat Sunyi mengajari Chulso menulis, ia tak sengaja menyentuh tangan Chulso yang hangat. Hal itu membuat Sunyi menjadi gugup. Chulso memandangi sebuah gitar terus-menerus. Kemudian Sunyi mencoba memainkan sebuah lagu ciptaannya dengan gitar tersebut. Chulso terpana mendengarkan alunan gitar dan suara merdu Sunyi. Setelah Sunyi berhenti bermain, Chulso mendekatinya dan membelai kepalanya, seperti yang biasa Sunyi lakukan ketika ia berhasil melakukan hal dengan baik. Telepon berdering. Ternyata itu telepon dari kantor kabupaten yang memberitahukan bahwa ada rumah yang siap menampung Chulso. Sunyi segera menolak dan menutup teleponnya. Sepertinya Sunyi mulai takut kehilangan Chulso. Suatu malam, Jite datang ke rumah Sunyi dalam keadaan mabuk. Dengan kunci cadangan yang dimilikinya, Jite dengan leluasa masuk ke rumah Sunyi. Sunyi bertanya apa tujuan Jite malam-malam datang ke rumahnya. Sunyi yang berniat pergi karena sudah muak dengan tingkah laku Jite, tangannya malah cengkram. Chulso yang memandang dari kejauhan menggeram dan siap menyerang Jite, namun ditahan oleh Sunyi. Jite memanggil teman-temannya yang berada di mobil untuk menyerang Chulso. Jite mendorong Sunyi hingga terjatuh. Hal itu membuat amarah Chulso memuncak. Perlahan matanya berubah, erangannya semakin keras. Taringnya muncul, tubuhnya dipenuhi dengan bulu-bulu lebat, dan tangan serta kakinya memiliki cakar yang tajam seperti seekor serigala. Jite dan teman-temannya kaget ketakutan melihat perubahan Chulso. Begitupun Sunyi. Ia hanya terdiam sambil melihat Chulso dengan pandangan tak percaya. Teman-teman Jite berusaha memukul Chulso, namun alat pukulnya malah bengkok. Chulso kemudian balik menyerang sampai mereka tidak berdaya. Chulso berusaha menyerang Jite,